Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Food and Beverage Department. Saya Irma Layati bersama teman saya Safira Salsabila dan Fanida Septiana. Food and Beverage Department. Apa yang dimaksud dengan Food and Beverage Department? Yaitu salah satu departemen yang sangat penting di sebuah hotel, karena Food and Beverage Department ini bertanggung jawab terhadap pengolahan makanan dan minuman yang dihidangkan kepada tamu yang menginap di hotel ataupun tamu yang hanya berkunjung di outlet Food and Beverage yang ada di hotel. Kemudian tujuan Departemen Food and Beverage. Menurut Soekarno dan Pendit, tahun 1998, tujuan dari F&B Departemen adalah menjual makanan dan minuman sebanyak-banyaknya dengan harga yang sesuai. Yang kedua, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada tamu sehingga tamu merasa puas. Hal ini akan menyangkut pada mutu pelayanan makanan dan minuman, sikap karyawan, dekorasi ruangan, serta suasana sekitar, peralatan yang dipakai dan sanitasinya. Yang terakhir, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk kesinambungan usaha. F&B Departemen merupakan bagian departemen yang saling berkehubungan dengan anggotanya, yaitu F&B bagian depan, ada front service. Front service ini bertugas bagian langsung yang berhubungan dengan tamu, kayak terdiri dari bar, restoran, banket, dan room service. Yang kedua, bagian food and beverage bagian belakang atau back service, yaitu bagian yang tidak langsung berhubungan dengan tamu karena harus melalui perantara pramusaji, terdiri dari kitchen dan stewarding. Food and beverage product. Yang pertama ada appetizer atau hidangan pembuka. Appetizer merupakan hidangan pembuka sebelum hidangan utama atau main course yang disajikan. Bisa dibilang appetizer ini adalah makanan yang pertama kali dimakan. Yang kedua itu ada sup. Sup itu makanan yang berbentuk cair dan biasanya itu terbuat dari rebusan daging atau rebusan ayam atau bahkan rebusan sayuran dan banyak mengandung gizi serta hidangan sebagai hidangan pembuka, makanan ringan atau sebagai pelengkap pokok. Jadi sup ini bisa dikategorikan makanan pembuka juga setelah appetizer dan bentuknya itu cair. Kemudian itu ada main course atau bisa dibilang makanan utama atau makanan pokok dari suatu susunan menu yang lengkap dihidangkan pada waktu lunch maupun dinner. Jadi makanan pokok dan makanan utamanya ini ada di main course gitu. Selanjutnya yang terakhir yaitu dessert. Dessert itu hidangan yang disuguhkan paling terakhir dalam susunan menu yang berfungsi sebagai makanan penutup atau makanan pencuci mulut karena fungsinya memang untuk menghilangkan kesan dari rasa hidangan yang terdahulu. Dan biasanya ini makanan dessert ini rasanya tuh biasanya manis. F&B service terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada restoran, yang kedua ada bar, yang ketiga ada banket, dan yang keempat ada room service. Untuk restoran, restoran merupakan bagian dari F&B Departemen yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan makanan dan minuman secara komersil pada suatu hotel. Dan untuk bar merupakan bagian dari F&B Departemen yang bertugas menyiapkan makanan dan minuman baik yang mengandung alkohol maupun non-alkohol. Untuk banket merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam event-event besar yang diselenggarakan di hotel melalui pelayanan makanan dan minuman, dan biasanya ini diselenggarakan di ballroom atau garden hotel tersebut. Dan untuk room service merupakan bagian dari F&B service yang bertugas melayani makanan dan minuman pada tamu yang menghendaki makanan dan minuman di kamar hotel. Room service biasanya buka 24 jam dengan menggunakan pelayanan troli atau tray. Berikutnya adalah struktur organisasi dari Food and Beverage Department. Yang pertama ada Food and Beverage Manager. Uraian tugas dan tanggung jawabnya ialah menetapkan menu, sistem penyajian, strategi penjualan, mengarahkan pelaksanaan, serta menilai kebersihan. Melakukan analisa tentang pesaing, menyusun anggaran F&B Production Kitchen, F&B Service, dan Stewarding.
merumuskan kebijaksanaan pengendalian biaya operasional, menangani permasalahan yang memerlukan penanganan langsung, menciptakan hubungan yang harmonis dengan kolega dan pelanggan, menyelenggarakan briefing di dalam departemen, mengusulkan kepada atasan tentang penyesuaian prosedur dan kebijakan di lingkungan Food and Beverage Department jika diperlukan. Yang kedua, Assistant Food and Beverage Manager. Uraian tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan antar kitchen, F&B service dan stewarding, menyusun rencana kerja dan menilai pelaksanaannya, mengawasi jadwal operasional bawahannya, memonitor hasil inventaris fisik di bagian kitchen, F&B service dan stewarding, memonitor pelaksanaan store room requisition, melakukan penilaian penampilan kerja bawahan, melaksanakan kelancaran operasional berbagai kegiatan yang ada kaitan kerja dengan Food and Beverage Department, mengkoordinasikan penyiapan dan mengawasi kelancaran acara event atau function, menangani permasalahan yang memerlukan penanganan langsung, dan melaporkan kepada atasan, menjalin hubungan dengan rekan dan tamu, menciptakan hubungan yang harmonis dengan kolega dan pelanggan, serta memberi arahan petunjuk kepada bawahan. Yang ketiga, Restaurant and Bar Manager. Uraian tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengkoordinasi kegiatan operasi di outlet food and beverage service, mengkoordinasi persiapan dan mengawasi kelancaran penyelenggaraan function atau event, membantu kelancaran pelaksanaan inventaris fisik, menjalin dan membina hubungan dengan tamu, membantu untuk membuat laporan monthly report, F&B sales, melakukan penilaian penampilan kerja bawahan, menangani permasalahan yang memerlukan penanganan langsung, menangani dan memonitor suatu perubahan dan penyimpangan dalam kegiatan operasional, memonitor dan mengawasi personal hygiene, grooming dan sanitasi, menangani dan mengawasi langsung pelayan tamu VIP, menciptakan dan membina suasana kerja yang sehat, serta menyelenggarakan briefing harian. Yang keempat ada head waiter. Uraian tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengawasi penyimpangan penggunaan per stok, memeriksa kelengkapan dan ketepatan dari mise en place, meneliti ketepatan daily sales report, mengarahkan dan mengawasi kelancaran pelayanan di restoran, menangani keluhan tamu, mengatur pembagian station, memeriksa personal hygiene, grooming dan sanitasi, mendampingi sauce chef dan penataan buffet, menangani langsung pelayanan tamu VIP, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan clear up, membantu kelancaran pelaksanaan inventaris fisik, memeriksa kelengkapan ketetapan pengadaan storeroom requisition, menjalin hubungan baik dengan tamu, membuat jadwal kerja bawahan, mengawasi disiplin bawahan, menangani permasalahan tamu, serta melakukan penilaian kerja bawahan. Yang kelima ada Assistant Head Waiter Captain. Uraian tugas dan tanggung jawabnya yaitu membantu head waiter melaksanakan tugasnya, melengkapi kelengkapan ketetapan dari mise en place, membuat daily sales report, melengkapi penyimpanan dan penggunaan per stok, mengawasi dan membantu kelancaran ketepatan pelaksanaan pelayanan penjualan dan penyajian makanan dan minuman, membuat repair dan maintenance order, menangani langsung pelayanan tamu VIP, mengatasi keluhan tamu, mengawasi dan mengarahkan kelancaran pelayanan bawahan, membantu kelancaran pelaksanaan inventaris fisik, menjalin hubungan baik dengan tamu, dan menciptakan dan membina suasana kerja yang sehat. Yang keenam ada waiter atau waitress. Uraian tugas dan tanggung jawabnya yaitu mempersiapkan kelengkapan teknis pelayanan, melaksanakan persiapan setup, mise en place, melakukan pelayanan langsung kepada tamu, mengambil pesanan atau order tamu dari kapten untuk diteruskan kepada kitchen, melaksanakan penyajian hidangan kepada tamu, melaksanakan clear up, mempersiapkan dan mengambil kebutuhan linen, napkin, waste, dan supplies, mengumpulkan dan mengantarkan toilet linen dan dirty dishes ke laundry, melakukan penyiapan table setup dan clear up, melaksanakan dan mengikuti perintah kapten dalam menjalankan tugas-tugasnya, serta melakukan pembersihan area kerja. Yang ketujuh ada chef bartender.
Uraian tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengawasi penyimpanan, penggunaan bar per stok, melengkapi kelengkapan ketepatan dari Mise en Place, membuat daily sales report, mengawasi kelancaran ketepatan pelaksanaan, mixing drink, penyajian, penjualan dan pelayanan, menyusun standar portion, standar resep, standar beverage cost bersama dengan F&B cost control, mengarahkan mengawasi kelancaran pelayanan, mengatasi keluhan tamu, mengatur pembagian stasiun serta mengawasi pelaksanaannya, memeriksa personal hygiene, grooming, dan sanitasi, menangani langsung pelayanan tamu VIP, membantu kelancaran pelaksanaan inventaris fisik, memeriksa kelengkapan ketepatan pengadaan storeroom requisition, membuat repair dan maintenance order, mengawasi disiplin bawahan, menangani permasalahan tamu, melakukan penilaian kerja bawahan, menciptakan dan membina suasana kerja yang sehat. Dan yang terakhir ada room service order taker. Uraian tugas dan tanggung jawabnya yaitu menangani penerimaan, pencatatan room service order, dan menyampaikan kepada room service captain. Menyarankan dan membantu tamu dalam memilih menu, memelihara suasana kerja yang sehat, serta menghadiri briefing head waiter. Kebersihan dan keselamatan kerja. Kebersihan dan keselamatan kerja harus selalu diperhatikan oleh setiap karyawan di bagian food and beverage. Kebersihan dan keselamatan kerja yang dilakukan di bagian pelayanan makanan dan minuman yaitu yang pertama ada memperlakukan barang pecah belah, memeriksa kekurangan barang pecah belah, piring, gelas, dan alat makan dan minum dari perak sebelum dan sesudah digunakan. Buang segera gelas atau piring cangkir keramik yang pecah. Pisahkan barang-barang dari perak dan kaca setelah digunakan. Jika sebuah gelas pecah, pindahkan gelas dengan hati-hati dan pastikan tidak ada pecahannya yang tercecer. Yang kedua, melaksanakan pelayanan. Pada saat memberikan pelayanan, setiap prosedur harus dilaksanakan dengan benar. Hal yang dilakukan seperti pindahkan cangkir-cangkir dari meja ketika mengisi cangkir dengan air panas. Jangan mengisi nampan berlebihan. Dan tidak diperbolehkan membawa nampan melewati atas kepala tamu yang sedang duduk di meja dan selalu memberitahu mereka tentang kehadiran Anda. Pada saat membuka anggur, jauhkan diri tamu agar tidak terkena gabus penutup botol. Selanjutnya ada gelas dan piring. Pisahkan gelas dan piring yang pecah ketika memilih. Gunakan troli untuk memindahkannya. Ketika menggunakan rak, periksa bawah bagian tepi yang dapat diatur. Pastikan dalam keadaan aman sebelum menempatkan makanan dalam nampan. Menjaga penampilan pribadi. Gunakan pakaian seragam secara lengkap, baik dan benar, seperti menggunakan sepatu bertumit rendah, perhiasan yang sesuai dengan ukuran, serta rambut pendek atau panjang tetapi menggunakan hairnet. Kesemua hal tersebut harus dilakukan agar Anda dapat bekerja dengan nyaman. Dan yang terakhir ada mengurangi risiko. Melaporkan kepada atasan apabila menemukan karpet yang longgar, penempatan tanda keselamatan yang tidak sesuai, pemisahan sambungan kabel listrik, dan semua yang akan menyebabkan risiko tersandung dan jatuh. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.